panitia yang memberi kesempatan bagi Lembaga Alkitab Indonesia dalam beberapa menit ke depan ini untuk sedikit bercerita tentang Alkitab yang tahun depan akan diterbitkan. Dan ini Alkitab baru yang diharapkan akan menggantikan Alkitab kita yang sekarang. Tentu kalau bicara mengganti Alkitab ini bukanlah masalah sederhana. Oleh karena itu kami sangat bersyukur, berbangga dan menyampaikan salam hangatnya dari Lembaga Alkitab Indonesia kepada BNKP yang bersidang pada hari ini. Nah, izinkanlah saya dalam beberapa menit ke depan ini memperkenalkan beberapa hal yang sudah dilakukan dan sebentar lagi akan terbit, yaitu awal tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Iwan Villa. Dengan Rahasia Alif Channel kembali lagi membahas tentang ayat-ayat di dalam Bible yang akan segera direvisi oleh Pendeta Anwar Chen, karena memang dialah orang yang memiliki otoritas paling tinggi di kekristenan Protestan untuk merubah atau merevisi ayat-ayat Bible-nya sendiri. Ya, sahabat Iwan Villa, alhamdulillah video ini sempat booming kemarin karena memang juga ikut direaction oleh beberapa channel seperti channelnya Bamtri, kemudian channelnya Kaf Media Channel, kemudian oleh Bang Yusuf PI juga direaction, akhirnya viral. Dan mungkin juga dengan adanya viralnya bahwa Bible ini akan direvisi oleh Pendeta Anwar Chen, mungkin ini juga akan membuat sebagian dari warga RT 16 itu terkaget-kaget. Sahabat Iwan Villa, perlu Anda ketahui ya, atau ada sesuatu yang ingin saya coba sedikit bongkar, kenapa sih Bible terjemahan baru ini akan direvisi kembali menjadi terjemahan baru 2. Karena begini, karena kalau menuntut atau menurut beberapa keinginan dari umat Islam bahwa Bible ini memang harus direvisi, tetapi yang diinginkan oleh umat Islam itu revisinya adalah terutama tentang kata Allah, yang kedua tentang kata iman, yang ketiga tentang kata Rasul. Yang paling banyak minta agar direvisi itu biasanya di 3 kata ini tadi, karena itu adalah kata yang sudah lebih dulu dipakai oleh Al-Quran berbahasa Arab. Bahwa sebetulnya Alkitab sendiri, ya kalau di Indonesia itu lebih terkenal dengan kata Alkitab. Alkitab itu sendiri itu adalah kata lain dari Al-Quran, kata lain juga dari Al-Furqan. Mereka juga pakai itu untuk memberikan judul kepada kitab mereka yang dikatakan suci, walaupun sebetulnya sering kali dirubah-rubah. Nah, yang tidak masuk akalnya di sini adalah kata-kata yang dirubah oleh Pendeta Anwar Chen ini bukan kata-kata yang menurut saya adalah kata yang sangat pokok atau bukan kata-kata yang sangat penting. Contohnya ya, kalau sahabat Iwan Villa nonton video saya yang kemarin itu ya, yang tentang Pendeta Anwar Chen ini, masih ada itu sekitar 4 hari yang lalu, sahabat Iwan Villa bisa simak lagi itu paparan lengkapnya dari Pendeta Anwar Chen, bahwa yang dirubah itu tidak terlalu prinsipil. Contohnya, sorga menjadi surga. Hanya yang seperti itu saja. Jadi sangat-sangat tidak prinsipil untuk dirubah. Dan ada beberapa kata lain yang dirubah oleh Pendeta Anwar Chen yang rencananya akan dirubah pada tahun 2023 atau tahun depan. Lebih lengkapnya saya ambilkan sedikit saja cuplikan tentang kata apa saja yang akan dirubah. Karena tidak terlalu prinsipil, akhirnya saya mencoba mencari tahu kenapa ini harus dirubah. Padahal itu tidak prinsipil, padahal itu tidak berakselerasi dengan iman mereka sebetulnya. Kalau hanya dari surga menjadi surga, ya itu apa bedanya kalau hanya merubah huruf U menjadi huruf O gitu kan nggak ada ini, nggak terlalu prinsipil. Karena kita mengikuti pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, maka perubahan yang termasuk paling banyak adalah mengganti titik 2 menjadi koma kalau kita mau memulai kutipan. Kalau dulu titik 2, sekarang koma. Nah, di pembukaan awal ini dia mengatakan bahwa titik 2 itu akan diganti dengan koma. Ini kan tidak terlalu prinsipil kalau hanya titik 2 dirubah menjadi koma. Ya, kita simak kembali. Yang kedua, contoh lain adalah daripada. Kata daripada menurut kaidah bahasa Indonesia terkini itu digunakan untuk perbandingan.
Dan kalau dia menyatakan perbandingan, itu disatukan, tidak boleh dipisah daripada. Misalnya, Kain berkata, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat ditanggung. Jadi daripada dalam arti dari, itu sekarang tidak bisa lagi digunakan. Maka doa Bapa kami akan jadi lebih hemat satu kata. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Sahabat Iwan Villa, boleh diulang kembali tadi dia mengatakan bahwa daripada itu kurang efisien. Jadi padanya dihilangkan kemudian hanya tinggal darinya saja. Itu kan apa ya? Apalah kalau cuman kayak gitu dirubah-rubah. Kalau hanya seperti itu gitu loh. Kita simak kembali. Nah, penulisan kata sorga, kalau kita perhatikan kamus besar bahasa Indonesia, itu adalah surga. Soal mengucapkannya ya terserah kita. Ada yang mengucapkan U tapi bunyinya O. Begitu juga perbedaan antara korban dan kurban. Saya biasanya memberi contoh sederhana. Kalau kambing ditabrak mobil apa namanya? Ibu bapak? Korban. Kalau kambingnya tidak jadi mati lalu disembeli untuk dikorbankan apa namanya? Ya, itulah bedanya. Yang akan direvisi juga adalah surga menjadi surga atau korban menjadi kurban. Hanya merubah huruf dari O menjadi U atau dari U menjadi U. Ini kan apa ya? Ya terlalu sederhana kalau hanya begini saja untuk kemudian menciptakan kegaduhan bahwa Biblos ini harus direvisi. Padahal yang direvisi hanya O menjadi U atau U menjadi O. Nah, inilah sahabat Iwan Villa, kenapa ini mengundang kecurigaan di saya sendiri pribadi, kenapa ini harus dirubah. Dan dari sini akan saya bongkar kenapa Biblos akan dirubah pada tahun 2023 menjadi Alkitab TB2 atau Alkitab terjemahan baru versi yang kedua. Sahabat Iwan Villa, simak sampai selesai, saya akan menunjukkan data dan fakta sebetulnya kenapa kira-kira Bibel ini harus diganti pada tahun 2023 jika yang diganti itu hanya berubah huruf dari O menjadi U atau tanda 2 titik menjadi koma. Ya, ini saya menemukan data dan faktanya. Kita coba ketikkan di Google itu seperti ini. Nah, pertama mari kita menuju ke layar Google Anda. Ya, sampai tampilan seperti itu. Lalu Anda coba ketikkan seperti apa yang saya ketik. Silakan diikuti nanti ya. Kita ketik menjadi laporan tahunan Lembaga Alkitab Indonesia tahun 2020. Kita tunggu. Nah, akan ada tampilan di layar Anda persis seperti ini. Pasti persis seperti ini, ya. Jadi ada gambarnya anak kecil itu laporan tahunan tahun 2020 dari Lembaga Alkitab Indonesia. Lalu kita klik ya, karena di situ sudah ada PDF yang disematkan, maka nanti Anda akan mendapatkan kopiannya dalam bentuk PDF. Laporan jurnalnya akan lengkap tertulis di situ. Jika Anda mengekliknya, maka otomatis data PDF akan terunduh. Kemudian kita pergi ke bagian dokumen ya. Nah, di bagian dokumen itu akan Anda dapati laporan tahunan 2020 dalam bentuk PDF ya. Kita klik PDF-nya, maka apa yang akan kita temukan? Mari kita simak sahabat Iwan Villa. Nah, PDF-nya sudah terbuka, lalu Anda langsung scroll saja terus ke bawah sampai ketemu halaman yang ke-20. Nah, jeder di halaman 20 tertulis judul produksi Alkitab. Nah, ini adalah data yang paling valid bahwa penjualan Alkitab dari Lembaga Alkitab Indonesia itu pada tahun 2019 itu berhasil terjual 1,889 atau 1,9 juta eksemplar. Dan pada tahun 2020 turun drastis ya, sangat turun drastis menjadi sekitar 33%-nya saja dibanding tahun 2019. Ada penurunan sekitar 65% penjualan Alkitab Indonesia. Mari kita simak berapa harga Alkitab ya dalam satu eksemplarnya. Kita coba pergi ke Lazada. Nah, biasanya Biblos atau Alkitab ya itu biasanya yang paling sering dipakai oleh umat Kristen Protestan itu yang ini ya. Jadi yang ini
Kita klik, harganya ternyata 85.000 per eksemplar. Katakanlah satu eksemplar itu menghabiskan biaya sekitar 30.000, karena jika produksi itu dibuat dalam jumlah banyak itu akan menekan biaya, dan itu adalah hukum ekonomi. Ya, saya juga dari orang ekonomi. Harganya adalah Rp85.000. Katakanlah modalnya satu eksemplar itu adalah Rp30.000. Kemudian biaya akomodasi dan distribusi itu menghabiskan biaya sekitar Rp20.000 per eksemplar, ya. Kemudian anggaplah laba dari satu eksemplar itu adalah Rp30.000. Ya, sekali lagi kita hanya coba-coba mereka-reka bahwa perkiraan satu eksemplar Alkitab atau Biblos itu labanya adalah Rp30.000. Nah, pada tahun 2019 mereka berhasil menjual 1,9 juta eksemplar. Maka berapakah pendapatannya? Mari kita pergi ke kalkulator. Jadi mari kita kalkulasi kira-kira berapa pendapatan Lembaga Alkitab Indonesia pada tahun 2019. Berarti kita harus mengalihkannya dengan 30.000 dikali 1,9 eksemplar, ya. Jadi laba Lembaga Alkitab Indonesia adalah sebesar 54 miliar pada tahun 2019. Dan pada tahun 2020 pendapatan ini menurun drastis, hanya sekitar sisa 34%-nya saja. Jadi ada kemungkinan besar atas alasan inilah kenapa Alkitab Indonesia akan terbit versi yang terbaru, yaitu TB2. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.